Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video sharing kali ini. Mana pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing terkait dozer D85 ESS Strip 2 ya, yaitu dozernya Komatsu. Nah, kesempatan kali ini akan kita coba bahas sekilas tentang produk knowledge-nya. Nah, nanti setelah produk knowledge, nanti baru nextnya kita bahas detail terkait engine, transmisi, dan hidrolik sistemnya. Oke, kita mulai ya. D85 SS ESS Strip 2. Di mana pengertian dari D85 ESS Strip 2 ini adalah D-nya itu adalah kode bulldozer untuk Komatsu. 8-nya itu ukuran bulldozernya. Kalau 5 itu tipe penggeraknya atau torque flow transmisi. Yang E itu menunjukkan bentuk dasar tipe tracknya. Jadi kalau E ini berarti dia long track. Kalau SS ini spesifikasi desainnya, ya. Jadi dia super skider ngomongnya. Kalau strip 2 itu modifikasi atau perubahan dari desainnya. Nah, lebih lanjut kalau kita bahas di 85, nah ini ada penjelasannya rekan-rekannya untuk D375A strip 5 misalkan. Nah, itu kalau D itu mengidentifikasikan kalau ini tuh bulldozernya Komatsu. D ini mengindikasikan dia bulldozernya Komatsu mengindikasikan bulldozer dengan diesel engine 37 ini. Angka setelah D itu menunjukkan ukuran bulldozernya ya. Nah, yang 5 ini angka ketiga setelah angka kedua, grup ketiga setelah D ini, dia itu mengindikasikan tipe dari transmisinya ya, tipe penggeraknya ya. Kalau nol itu direct drive, satu itu hydroshift type, tipe hydroshift, 2 3 5 8 itu tuh torque flow transmisi ya. Kalau 7 itu torque flow dan hydroshift. Jadi contoh misalkan D155 berarti unit tersebut menggunakan torque converter dan torque flow transmisi. Sedangkan kalau misalkan D150 menggunakan main clutch dan direct drive transmisi. Jadi angka ini angka grup ketiga, nah itu mengidentifikasikan tipe penggerak atau dari transmisinya. Nah, lebih lanjut, yang A ini mengidentifikasikan angle dozer. Kalau S dia dozer shuffle, kalau E track long track. Nah, contoh di 85E tadi. Nah, itu mengidentifikasikan kalau dia itu dozer dengan tipe long track. Nah, huruf berikutnya jika dilengkapi. Nah, ini huruf menggunakan spesifikasi atau produk image dari bulldozer yaitu sebagai berikut. Kalau misalkan ada B-nya bar traktor, ini with long track, H ini hydraulic control, nah sampai SS ya. Kalau di 85 ESS tadi ya super skider. Nah, ini. Kalau angka terakhir ini dia itu menunjukkan berapa kali telah dilakukan perubahan desain modifikasi pada unit tersebut. Nah, ini untuk Komatsu ya, unit Komatsu. Nah, kalau untuk di engine, nah biasanya rekan-rekan kalau lihat di semua unit Komatsu itu dia ada kode seperti ini. SAA 6D170E strip 2 strip 3 misalkan. Nah, S ini mengidentifikasikan supercharge, dia dilengkapi dengan turbocharge. Kalau A ini tipe pendinginan dari coolernya. Kalau AA, kalau A aja misalkan SA6D. Nah, itu menandakan aftercoolernya udaranya didinginkan oleh air atau oleh water ya atau water. Nah, kalau AA, kalau dua AA-nya, AA itu menunjukkan aftercoolernya air to air cooler. Udara didinginkan oleh udara. Kalau tidak ada kodenya berarti dia tidak menggunakan aftercooler. Angka ketiga, grup ketiga itu menunjukkan jumlah silindernya. Yang di angka berikutnya D itu menunjukkan huruf yang mengindikasikan diesel engine 4 langkah. Berarti direct drive ya. Kalau V ini dia itu menunjukkan tipe silindernya V engine. Nah, angka berikutnya 170 itu menunjukkan diameter dari liner engine tersebut. Diameter liner pistonnya itu 170 mili. Nah, lebih lanjut E ini menunjukkan low emission. Strip 3 ini menunjukkan generasi. Nah, itu untuk penjelasan kode-kode pada unit Komatsu. Kalau engine rata-rata dia menggunakan kode seperti ini. Kalau dozer D itu berarti dozernya Komatsu. Nah, lebih lanjut di dozer 85 S strip 2 ini. Nah, spesifikasinya ini Pak, engine oil pan-nya
menggunakan 15W40. Di spesifikasi 44 liter, kalau habis kita servis itu kita ganti 38 liter, begitupun seterusnya ke bawah. Nah, ini sudah dijelaskan berapa kuantitinya, berapa kalau kita refill. Nah, untuk menurut OMM-nya, engine oilnya itu SAE 15W40, refillnya 38 dan diganti setiap 500 jam. Nah, kalau di beberapa set nanti mungkin dia dilakukan 2,5 itu berdasarkan kandungan sulfur pada fuelnya ya. Nanti kandungan sulfur pada fuel akan mempengaruhi interval penggantian oli engine. Nah, lebih lanjut ini masing-masingnya ya, penggunaan untuk oli-olinya bisa rekan-rekan baca. Nah, sekarang kita coba review atau lihat sekilas tentang engine-nya ya. Nah, untuk engine-nya sendiri, di Dozer di 85S-2 ini dia menggunakan S6D125E strip 2, di mana tadi sudah kita jelaskan S itu menggunakan penjelasannya supercharged. S ini supercharged, yaitu dilengkapi dengan turbo. Dia tidak ada angka setelah S ini, berarti dia tidak dilengkapi dengan aftercooler. 6 ini jumlah silinder, D ini diesel engine dengan inline ya, direct atau dia segaris lurus ke depan. 125 ini diameter linearnya, E ini low emission, strip 2 ini generasi modifikasinya. Nah, untuk engine 6 silinder, fairing ordernya itu 15 36 24. Cara mudah ingatnya ini 15 umur ya, umur 15 terlalu muda, 36 terlalu tua, 24 lah umur yang paling tepat. Jadi 15 36 24. Nah, ini untuk gambaran engine-nya rekan-rekan bisa dilihat di monitor ya. Nah, ini fan-nya, dia itu masih menggunakan fan fan bell untuk memutar fan ini dimanfaatkanlah putaran dari si crankshaft. Ya, nah, yang ini bagian sini corrosion resistor, ya ini fuel filternya, yang ini water separator, yang ini oil filter, yang ini heater ya, dia masih dilengkapi dengan heater. Nah, ini untuk breeder engine-nya. Nah, ini untuk FIP, fuel injection pump-nya, fuel injection pump, ini filternya, filter fuel. Nah, yang ini air cleaner ya, ini air cleanernya. Nah, ini dipstick untuk pengecekan oli, yang ini untuk kita nambah oli engine-nya. Oke, lanjut kita lihat juga bagian fuel FIP-nya, yaitu masih menggunakan FIP ya, full injection pump. Jadi dia itu masih yang konvensional. Nah, pada bagian belakang sini ada gubernurnya yang mengatur untuk penginjeksian bahan bakar, kuantiti bahan bakarnya di sini diatur oleh si gubernur. Ya, ini control levernya. Nah, ini nanti yang saat kita tarik pedal yang di sebelah kiri di dalam kabin itu. Nah, ini yang akan ketarik nanti yang akan ngatur RPM engine-nya. Yang ini priming pump, yang ini feed pump, yang ini drive case, yang ini coupling ya. Yang ini delivery valve, yang ini piping yang akan masuk ke masing-masing injektornya nanti. Nah, mungkin itu yang sekilas di engine-nya rekan-rekan ya, yang di engine-nya sekilas seperti ini. Nah, berikutnya kita review sedikit terkait powertrain-nya, powertrain-nya. Nah, di mana gambaran powertrain-nya seperti ini. Jadi powertrain-nya ini dia AC ya, powertrain-nya AC, powertrain AC pada bagian belakang sini steering dan brake case, yang ini transmission, yang di sini torque converter ya, di mana nomor satu itu powertrain oil strainer ada di bagian bawah, nomor dua scavenging pump, nomor tiga itu powertrain lubricating pump, nomor empat itu powertrain pump. Jadi dia ini dua pompa ditandem jadi satu kesatuan ya, jadi satu shaft nempel di PTO nomor 5. PTO di sini torque converter, nomor 6 itu main relay valve, nomor 7 itu transmission control valve, nomor 8 itu transmisi, nomor 9 itu brake valve, dan nomor 10 itu steering clutch dan steering brake. Nah, itu untuk powertrainnya ya. Nah, untuk sirkuit deragamnya seperti ini rekan-rekan ya. Nanti akan kita bikinkan video khusus untuk membahas bagaimana sih cara kerja dari transmisinya Dozer 85 ini, dari bagaimana dia dihisap dari strainer sini masuk ke pompa terus dialirkan sehingga unitnya bisa bergerak. Nanti kita bikinkan video khusus untuk membahas tentang transmisinya ini. Nah, ini untuk komponen aktual yang ada di unitnya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, pada bagian sini adalah PTO, ini torque converter, ini transmisi, dan ini steering brake dan steering clutch-nya pada bagian sini. Nah, nanti ke samping sini baru diteruskan ke final drive-nya nanti masing-masing kiri dan kanan. Nah, ini untuk pompanya.
Nah, ini untuk propeller shaftnya bagian sini ya. Nah, jadi kalau kita mau disassembly pompa ini kita harus transmisi ini kita harus ngangkat isi gelondongan besar ini ya. Nah, itu untuk transmisinya. Lanjut kita bahas di PTO ya. Nah, di PTO gambarannya seperti ini rekan-rekan. Nah, ini PTO-nya di sini masing-masing pompa akan termounting nanti. Nomor satu itu hydraulic pump mounting, nomor dua power train. Di sini pompa power trainnya. Nomor tiga scavenging. Nomor empat PTO lubricating tube ya. Nomor 21 hidrolik pump. Nanti hidrolik pumpnya akan terpasang. Nah, 21. Nah, nanti di sini, nah ini 21. Nah, nanti di sini akan terpasang semua ya komponen-komponen yang berfungsi untuk menggerakkan baik itu dari attachment maupun yang dari transmisinya. Nah, ini untuk PTO ya rekan-rekan ya, gambaran PTO-nya ini PTO. Nah, ini PTO. Nah, yang ini PTO-nya. Ini bagian dari depannya, ini bagian dari sampingnya. Nah, lanjut kita coba bahas terkait transmisinya ya. Ini transmisinya rekan-rekan ya. Transmisinya seperti ini gambarannya. Transmisinya itu ini. Transmisinya ini. Yang blok di tengah sini. Nah, ini untuk transmisinya. Nah, ini transmisinya. Ini transmisinya. Nah, ini A itu untuk forward. Jadi dia itu dilengkapi dengan 5 klat ya. Klat maju, klat mundur, klat 3, klat 2, dan klat 1. Nah, di mana nanti di sini ada main relay valve. eh, nih, di samping kirinya. Ini main relay valve yang berfungsi nanti untuk membatasi tekanan-tekanan maksimal yang ada di disklatnya ini. Nah, nomor 2 itu transmission case. Nomor 3 lubricating relay valve. Nah, ini berfungsi untuk membatasi berapa sih tekanan maksimal untuk lubricatingnya sehingga transmisi kita bisa awet. Nomor 4 transmission control valve ya bagian atas ini transmission control valve pada bagian atasnya ini, gambar atas ini. Nah, itu untuk transmisi sementara untuk transmission controlnya itu dia masih digerakkan dengan labrang ya atau linkek ya. Nah, ini transmisi. Ini transmisinya bagian atas, transmission controlnya sini. Nah, ini yang tuas sebelah kiri yang di operator, yang digerakkan oleh operator. Apakah dia mau maju, mau mundur, mau steering kiri, ataupun steering kanan. Sehingga nanti dia akan menarik bagian sini. Nah, ini akan ditariknya, mau maju atau mau mundur, atau netral. Nah, pada saat ini kita putar, yang eh, pegangan ini kita putar, nih, kita putar ini, dia itu masuk ke speed 1, speed 2, atau speed 3. Nanti dia akan menggerakkan yang ini. Nah, itu untuk pengendalian dari transmission controlnya. Nah, di mana ini untuk pengoperasiannya pada saat maju, maju speed 1 dia akan menginjekkan dua klat. Pada saat mundur dia juga akan menginjekkan dua klat. Jadi syarat untuk transmission dozer ini untuk bergerak dia harus menginjekkan dua buah klat. Di mana untuk masing-masing klat itu jumlah disk dan plate-nya berbeda. Nanti dia akan mempengaruhi reduce gear rasionya itu di reduce lagi di transmisinya sehingga transmisinya itu akan lebih bertenaga nanti pada saat dia maju. Nah, ini untuk gambaran komponen-komponen di dalamnya. Nanti akan kita bikinkan video khusus untuk membahas transmisi dan hidrolik ya. Membahas transmisi khusus dan hidrolik khusus. Nah, ini untuk gambaran secara garis besar ada 5 klat. Ada 5 klat di sini. Ada klat mundur, maju, ketiga, klat 2 dan klat 1. Nah, itu untuk transmisi. Lanjut kita review dulu sekilas tentang steering dan direct drive. Nah, di mana pada bagian atas tadi, pada bagian sini, gambar yang ini, nah itu gambarnya yang bagian atas ini. Nah, di mana dia masih digerakkan semua berdasarkan ini, join-join ini, lingkek ini. Nah, ini untuk steering brake-nya pada bagian atas sini. Jadi pada saat nanti kita gerakkan steeringnya, dia akan dan mendisenjetkan salah satu komponen steering dan brake-nya, tergantung kita lagi belok mana. Di mana untuk di transmisi, sini dia engine by tekanan oli, disenjetnya by spring. Sementara kalau di steering sini kebalikannya dia engine by spring, disenjetnya by pressure. Nanti akan kita bikinkan video khusus untuk membahas transmisi di dozer 85 ini ya. Nah, ini ya untuk steering brake-nya nanti
Nanti pada saat ini kita gerakkan, nah dia akan menarik lingkar ini, sehingga lingkar ini akan bergerak, akan mendorong si spool-spool yang ada di sini. Apakah spool ini, spool ini. Nah, nanti dia akan bergerak Pak ya berdasarkan pergerakan dari sini. Juga brake pedal ini, ketika brake pedal kita injak, dia akan ngedrem, kedorong ke sini, dorong ke sini, sehingga tekanan oli di sini akan langsung di drain, akan langsung di drain ke tangki, sehingga ini akan engine. Nah, dia engine by spring, di sini dijelaskan engine by spring, disengine by oli. Engine ini artinya dia tuh nempel. Kalau disengine artinya dia renggang. Engine itu artinya ini. Nah, engine itu artinya ini, Pak. Ini akan rapat sehingga dia tidak putarannya tidak diteruskan. Putarannya akan diteruskan sehingga kalau dia break dia akan ditahan, kalau dia clutch dia akan diteruskan putarannya. Disengine-nya by oil atau oli bertekanan sama dengan yang di brake. Nah, ini catatannya pada saat belok tapi tidak tajam, clutch-nya akan off, brake-nya akan off. Kalau belok tajam, clutch-nya akan off, brake-nya akan on. Nah, nanti bagaimana cara kerja ini? Nanti akan kita bahaskan video khususnya karena kalau kita bahas di sini videonya kelamaan, nanti rekan-rekan tidak melihat sampai full. Nah, untuk hidroliknya kita lanjut juga ya rekan-rekannya hidroliknya. Kalau hidroliknya seperti ini ya, gambaran sekilas garis besarnya, di mana tetap sama Pak ya. Ini bleed, nomor 2 arm brace, nomor 3 cylinder lift, nomor 4 cylinder lift juga, nomor 5 ini hidrolik pump, nomor 6 ini oil filter, nomor 7 hidrolik control valve, nomor 8 hidrolik tank, nomor 9 itu PPC charge valve, nomor 10 left brake cooler, left brace 10, ini arm brace nih maksudnya, arm brace. Nomor 11 nih oil cooler. Nah, kalau unitnya Mas, ada beberapa unit yang menggunakan PPC 85 US strip 2A. Nah, itu di PPC blade-nya itu menggunakan PPC. Apa attachment itu PPC-nya itu menggunakan untuk menggerakkan blade-nya itu dia menggunakan PPC. Cuman untuk yang strip 2E, untuk strip 2 yang nggak ada A-nya dia masih mekanikal Pak ya, tidak menggunakan PPC. Jadi langsung pada saat kita gerakkan PPC yang di sebelah kanan operator ini, PPC yang sebelah kanan operator itu dia nanti akan langsung menggerakkan si spool ini. Dia akan langsung menggerakkan spool. Nah, itu untuk gambaran dari hidrolik sistemnya. Juga nanti kita akan jelaskan secara detail bagaimana sih cara kerja dari hidrolik pump. Nah, terus load check valve, suction valve, belum main relief valve. Nah, nanti akan kita jelaskan secara detail. Kita bikinkan video khusus terkait hidrolik system, transmission, dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya cuma memberikan sekilas gambaran di dozer 85 ya Pak, ya. Nah, di 85 saya sekilas memberikan gambaran bagaimana sih unit di 85 ini apa aja komponen-komponen yang di dalamnya. Secara simpelnya ini masih mekanikal Pak, ya, jadi belum terlalu susah untuk unitnya ini ya. Mulai dari engine, dia masih FIP, solar busuk pun masih dia makan, powertrainnya juga masih mekanikal. Di sini kita juga bisa nanti PPM, berapa sih? Kita di sini juga masih bisa PPM. Nah, ini di sini masih kita masih bisa PPM. Bagaimana sih kita mengetahui kalau platnya bermasalah? Nanti kita jelaskan detail, Pak, ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian, Pak, videonya. Jangan lupa untuk selalu berbagi, Pak, ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.